Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di video saya tentunya di channel Bugis Farm. Dan di sini saya kembali membagikan aktivitas saya di kebun. Untuk hari ini kita melakukan pembersihan di kebun cengkeh kita dengan menggunakan mesin rumput. Tapi ternyata teman-teman ya, masih banyak tunas-tunas kayunya, sehingga ya pada saat kita menggunakan mesin rumput ya, kita agak kesulitan karena terpental. Mesin rumputnya terpental pada saat mengenai tunas-tunas kayu itu. Dan di sini ya, untuk hari ini ternyata kita ke kebun cengkeh dan melihat ternyata tanaman cengkeh yang beberapa bulan kita tanam itu mati teman-teman, karena tertutupi dengan rumput. Ya, seperti di video sebelumnya ya, saya sudah sampaikan bahwa kunci utama untuk bagaimana merawat cengkeh agar pertumbuhannya cepat tentunya adalah dengan rajin-rajin membersihkan tanaman cengkeh kita ini. Karena itu kunci utamanya, bisa tanaman cengkeh itu bisa cepat besar teman-teman. Dan di sini saya akan membagikan bagaimana agar tanaman cengkeh itu pada saat kita tinggalkan ya, rumput-rumput yang ada di sekitarnya itu ya tidak membuat tanaman cengkeh itu tanaman cengkeh kita mati. Karena pada saat ini tertimbun ya, otomatis akan bisa menutupi tanaman cengkeh. Dan agar tanaman cengkeh itu mudah ditemukan pada saat kita membersihkannya, karena pada saat kita tinggalkan ya sekitar 3-4 bulannya, karena kalau di kebun saya ini ya rata-rata petani cengkeh di sini ya petani di sini punya, selain berkebun cengkeh juga mempunyai aktivitas lain untuk bertahan hidup. Karena kalau tanaman cengkeh mau diharap ya sekitar 5-7 tahunan baru bisa menghasilkan. Otomatis waktu untuk berkebun cengkeh itu ya, kalau masih kecil ya, kita harus mencari aktivitas lain selain merawat cengkeh ya, misalnya menanam tanaman jangka pendek dan membuat gula aren teman-teman, seperti itu. Jadi sehingga pada saat tanaman cengkeh ini masih kecil ya, rentang untuk tertutupi oleh rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Sehingga ya cara yang bagus itu ya, yang baik itu saya praktekkan di kebun itu ya, kita beri patok agar mudah didapat pada saat dibersihkan, seperti itu teman-teman. Karena tanaman cengkeh itu tanaman jangka panjang, tidak bisa dinikmati dengan cepat, sehingga butuh waktu sekitar 5-7 tahun baru bisa dinikmati. Sehingga ya tidak mungkin kita bisa terus-menerus mengurus tanaman cengkeh. Jadi biasanya kita beri patok agar mudah ditemukan, seperti teman-teman. Dan di sana juga, ini dia di sini ya, itu tanaman cengkeh di situ, kita beri patok agar mudah ditemukan. Ini yang kita gunakan di kebun agar itu tadi tanaman-tanaman cengkeh itu pada saat ditinggal ya, tanah rumput yang tinggi itu ya tidak, walaupun menutupi tanaman cengkeh, pada saat kita bersihkan gampang ditemukan, seperti ini teman-teman. Ini pengalaman ya, ini tertutupi. Dan tempat juga ada tanaman cengkeh ya, kita bersihkan bersama, kita bersihkan, ternyata mengenai tanaman cengkeh kita dan tanam itu mati, seperti teman-teman. Di sana juga, nah ini jalurnya, nah, tanaman cengkehnya di situ. Ini untuk jalur dari bawah tanaman cengkehnya. Kalau sudah besar begini saya kira tidak jadi masalah. Tetapi kalau tanaman cengkeh kita masih kecil ya, susah untuk kita bersihkan kalau tidak ada patoknya. Jadi saya sarankan ya, kita gunakan patok untuk membuat jalur tanaman cengkeh ini. Di video sebelumnya juga saya sudah sampaikan bagaimana cara saya di sini menggunakan metode jalur ya, pada saat
membersihkan agar menghemat tenaga. Karena ya kita bersihkan saja itu adalah yang jalur-jalur yang dilalui oleh tanaman cengkeh atau jalur-jalur yang ada tanaman cengkehnya. Jadi jaraknya ini bisa kalau mepet waktu banyak pekerja lain yang bisa sistem jalur saja. Karena lumayan juga di video sebelumnya itu sudah saya sampaikan ya, jarak tanam tanaman cengkeh itu yang baik adalah sekitar 7 meter. Jaraknya ini adalah 7 meter teman-teman. Nah, sehingga punya space jarak ini untuk kalau kita mau bersihkan full ya menggunakan tenaga yang banyak juga. Jadi kalau metode saya juga itu menggunakan sistem jalur seperti itu teman-teman. Karena kenapa tidak menggunakan herbisida ya? Di sini saya di video sebelumnya sudah saya sampaikan kita lebih bijak menggunakan herbisida agar ya ini tanaman cengkeh kita agar menjaga kesuburan tanah. Kalau kita menggunakan herbisida terus-menerus ya berbahaya untuk tanaman, untuk tanah yang ada di kebun kita seperti teman-teman. Nah, minimal ya maksimal 2 kali setahun saya gunakan herbisida. Selebihnya itu ya menggunakan secara manual atau mesin rumput. Nah, ini tanaman cengkeh ini sudah sekitar 1 tahun lebih nih teman-teman, sudah tinggi. Banyak yang mati itu ya karena tertutup oleh tanaman atau rumput-rumput yang ada di sekitar kebun kita. Jadi makanya kita sarankan beri patok kalau masih kecil. Kita beri patok agar itu tadi mudah ditemukan. Karena tidak mungkin setiap hari kita mau bersihkan. Serajin-rajin bagaimanapun kita datang ke kebun tidak mampu untuk kita bersihkan setiap hari. Apalagi kalau punya banyak pekerjaan yang lain. Dan ya seperti itu ya tanaman cengkeh yang ada di kebun kita bersihkan dengan sistem jalur, kemudian diberi patok agar mudah untuk ditemukan.